Pemirsa, matahari buatan Cina akhirnya menyala. Lalu apa sebenarnya fungsi daripada matahari buatan Cina yang dikatakan panasnya itu 10 kali lipat melebihi panas matahari biasa? Bersama saya Jero Tapakan Selobi Omnivora, inilah dia data dan informasi selengkapnya. Pemirsa, reaktor fusi nuklir yang disebut Cina sebagai matahari buatan berhasil dinyalakan untuk pertama kalinya. Seperti dikabarkan media pemerintah setempat pada Jumat 4 Desember 2020, keberhasilan tersebut menandai kemajuan besar penelitian tenaga nuklir di negeri tirai Pampu ini. Reaktor yang disebut dengan HL2M tokamak itu merupakan perangkat penelitian eksperimental fusi terbesar dan tercanggih di Cina. Seperti yang diberitakan oleh Kompas.com Senin 7 Desember 2020, perangkat tersebut diharapkan berpotensi membuka sumber energi bersih yang kuat. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa reaktor fusi nuklir tersebut menggunakan medan magnet yang kuat untuk memadukan plasma panas yang dapat mencapai suhu hingga lebih dari 150 juta derajat Celcius, seperti yang dikabarkan oleh surat kabar People's Daily. Dengan demikian artinya, panas yang dihasilkan oleh reaktor tersebut sekitar 10 kali lebih panas dari inti matahari yang suhunya bisa mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius. Maka tak heran apabila reaktor yang berada di provinsi Sichuan itu kemudian dijuluki sebagai matahari buatan. Bagi Cina, reaktor HL2M tokamak ini dapat membantu mereka mencapai target produksi energi fusi yang akan dikomersialkan pada tahun 2050 mendatang. Lantas apa itu fusi nuklir dan apa sesungguhnya manfaatnya? Dilansir dari South China Morning Post, fusi nuklir adalah sumber energi bintang. Akan tetapi, untuk menciptakan kembali proses itu di bumi dan menjaganya agar tidak meledak adalah tantangan yang serius. Sebab gas panas yang dibentuk oleh fusi atom dapat membakar atau melelehkan semua yang telah tersentuh. Sedangkan reaksi nuklir menghasilkan sejumlah besar partikel berkecepatan tinggi yang dapat merusak bangunan atau jaringan manusia jika tidak memuat dengan benar. Kendati demikian, terlepas dari tantangan serius ini, China dapat melanjutkan pembangunan China Fusion Engineering Test Reactor paling cepat tahun depan. Pembangunan reaktor eksperimental tersebut membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun. Reaktor ini akan menggunakan medan magnet yang sangat kuat untuk menampung gas atau plasma panas. Dibangunnya reaktor ini bertujuan untuk memecahkan masalah teknik yang terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik komersial. Di antaranya digunakan seperti untuk menjaga gas panas tetap menyala selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, serta struktur bangunan yang cukup tahan lama untuk menampungnya. Proyek ambisius negeri Panda tersebut menghadapi dua ketidakpastian. Pertama, para ilmuwan tidak mengetahui berapa lama bisa menjaga reaktor itu tetap menyala. Reaktor komersial pun perlu dijalankan bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, para peneliti mencoba menemukan solusi itu di Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau EAST di Hefei. Ketidakpastian lainnya yakni terkait panas dari matahari buatan tersebut. Pabrik fusi komersial harus beroperasi minimal 10 kali dari suhu inti matahari. Reaktor HL2M mampu mencapai panas hingga 200 derajat Celcius dan merupakan satu-satunya fasilitas di Cina yang mampu mensimulasikan panas tersebut.
Bersama dengan ISP, maka fasilitas baru ini dinilai dapat membantu para ilmuwan fusi Cina untuk mencoba memecahkan sejumlah tantangan besar untuk menghadapi reaktor ini yang diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2035. Ilmuwan utama proyek reaktor fusi nuklir HL2M, Song Luwu dari Southwestern Institute of Physics mengatakan pada China National Radio bahwa perangkat tersebut menggunakan beberapa teknologi paling canggih yang ditemukan di China. Song mengatakan bahwa HL2M dapat menahan pemboman berulang oleh partikel limbah yang dapat dihasilkan oleh gas panas yang membawa energi dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, Profesor Fisika Nuklir Wang Yugang dari Peking University mengatakan beberapa partikel radioaktif yang dihasilkan oleh reaksi fusi nuklir tidak dapat dibendung oleh medan magnet HL2M. Tidak apa-apa untuk dioperasikan dalam jangka pendek. Demikian dikatakan oleh Wang Yugang dari Peking University. Wang Yugang menambahkan bahwa tidak ada bahan buatan manusia yang dapat menahan kerusakan kumulatif dari partikel subatom selama beberapa tahun atau dekade. Butuh waktu yang lama untuk menemukan bahan yang tepat, imbuh Wang Yugang. Energi fusi nuklir telah lama diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan energi yang secara teori hidrogen dari air laut dapat digunakan sebagai bahan bakar. Untuk diketahui, pengembangan fusi nuklir sebagai sumber energi alternatif telah dimulai semenjak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an. Sejumlah penelitian fusi telah dibangun di seluruh dunia, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, fasilitas baru yang bertambah hanya sedikit karena kurangnya kemajuan dan memudarnya harapan itu. Selain Cina, proyek eksperimen reaktor fusi nuklir terbesar di dunia, yakni proyek ITER sebelumnya, adalah International Thermonuclear Experimental Reactor di Perancis Selatan, mengalami penundaan yang amat sangat parah. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan menjelaskan matahari buatan Cina bisa melelehkan bumi jika mengalami kebocoran. Meski demikian, Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan, Dandang Purwadi menyebut risiko kebocoran itu sangat minim. Sampai sekarang, penelitiannya masih eksperimental, bisa saja berbahaya, tetapi penelitian itu ada batasnya sehingga jangan sampai merusak. Dari segi panasnya yang keluar itu besar sekali, bisa melelehkan apa saja di permukaan bumi, kata Dadang kepada cnnindonesia.com Selasa 8 Desember 2020. Sebelumnya, ilmuwan di Cina bersama dengan sejumlah peneliti lain dari sejumlah negara berhasil menyalakan sebuah matahari buatan dengan memanfaatkan energi nuklir. Energi yang dihasilkan melebihi dari 15 kali panas inti matahari sesungguhnya. Namun Dandang mengatakan para peneliti matahari buatan HL2M tokamak itu pasti memiliki ukuran penelitian yang bisa dikendalikan. Karena penelitian menggunakan energi nuklir tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dalam penelitian itu, plasmanya atau energi nuklir dari hasil reaksi fusi pasti tidak banyak. Ada dalam ukuran yang bisa dikendalikan. Mereka juga pasti punya pendingin yang mampu mendinginkan tokamak, tutur dari Dandang. Untuk mencapai reaksi fusi, tabung tokamak dipanaskan dengan suhu sebesar 1 miliar derajat Celcius atau 10⁻⁹ derajat Celcius. Setelah digunakan menghasilkan energi panas itu, tabung silinder berbentuk donat tersebut perlu didinginkan untuk bisa digunakan kembali. Untuk menjaga energi itu tetap berada dalam wadah, lapisan dalam tokamak memanfaatkan gaya magnet berupa pertemuan dua kutub positif sehingga menghasilkan energi tolak-menolak.
Dengan memanfaatkan gaya magnet, plasma yang sudah tercipta bisa tergantung di tengah tabung yang berbentuk donat tersebut, sehingga panas dipastikan tidak akan menyentuh tabung dan minim resiko kebocoran. Jika terjadi kebocoran dalam reaksi fusi tersebut, dampaknya tidak sebanyak kebocoran dalam reaksi fisi. Saya Jerutapakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.